Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat segalanya, pemilik segalanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia-Nya, yang jika kita diminta untuk menghitung-hitung karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka kita tidak akan pernah mendapati berapa jumlahnya. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang pandai untuk bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan sekaligus menjadikan kita semuanya dapat tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada episode sebelum ini telah kita bahas bersama, telah kita sampaikan mengenai 15 musuh-musuh syaitan. Dan dari musuh-musuh tersebut, maka kita juga perlu mengetahui siapa kira-kira teman-teman setan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang 10 teman setia setan, yang mana ini telah disampaikan dalam sebuah hadis. Pada waktu itu ada seorang atau ada dari kaum iblis yang harus menghadap Rasulullah SAW, dan dia harus mengatakan sejujur-jujurnya, dan dia harus menjawab seluruh pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu pertanyaan yang Rasulullah ajukan kepada iblis la'natullah alaihi ini adalah, wahai iblis, kira-kira siapa saja temanmu? Maka iblis menjawab, ada 10 teman. Fahaulai ashabi wa ikhwani, bahwa 10 inilah mereka adalah teman karibku, teman setiaku yang akan menemani di dunia sampai nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah, bahwa ini kita sampaikan, ini kita kaji bersama, jangan sampai kita termasuk salah satu di antara 10 jenis atau 10 orang ini. Siapakah orang ini? Atau siapakah teman karib dari syaitan? Yang pertama adalah pemimpin atau penguasa yang zalim. Kemarin kita telah sampaikan bahwa musuh setan adalah pemimpin yang adil, sedangkan teman dari syaitan adalah penguasa atau pemimpin yang zalim. Bahwa pemimpin diharuskan memberikan keteladanan yang baik, bahwa pemimpin harus mengayomi yang baik. Dan kemarin sudah kita sampaikan bersama bahwa jangan sampai kita melupakan bahwa ternyata diri kita ini semuanya adalah merupakan pemimpin atau penguasa. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa kita ternyata juga adalah seorang pemimpin dan kita adalah seorang penguasa. Kalaupun kita belum penguasa atau tidak mendapatkan jabatan, maka kita adalah mungkin yang sudah berkeluarga adalah pemimpin keluarga. Jika mungkin belum berkeluarga, kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Maka pemimpin yang zalim atau penguasa yang zalim adalah teman dari syaitan. Lalu yang kedua adalah orang yang kaya lalu dia sombong. Memang kadang kekayaan adalah merupakan sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang tidak berkah bisa menjadikan diri kita terlebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan teman dari syaitan tersebut. Dan yang berikutnya adalah pengusaha yang curang. Bahwa adanya pengusaha-pengusaha, para pedagang yang mana mereka jika melakukan hal-hal yang baik,
mereka merupakan musuh dari syaitan. Tetapi sebaliknya jika mereka melakukan kecurangan-kecurangan, yang mana mereka berbuat makar, yang mana mereka mungkin mengumpulkan barang-barang, menimbun barang-barang sehingga harga naik dan seterusnya, yang menghancurkan perekonomian umat, itu mereka adalah teman-teman dari syaitan yang harus siap-siap menemani syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, siapakah teman syaitan? Adalah para pemabuk. Bahwa khamr adalah merupakan, bisa dibilang adalah sumbernya segala kemaksiatan. Bahwa dengan orang mabuk akhirnya akal hilang, akal sehatnya hilang, akhirnya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Bahwa zina mungkin sampai kepada pembunuhan disebabkan oleh sebab khamr tersebut. Maka pemabuk merupakan teman setia dari syaitan. Lalu yang berikutnya adalah orang yang melakukan perbuatan zina. Itu adalah termasuk juga teman-teman dari syaitan. Orang yang melakukan zina, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah ataupun belum, semuanya adalah teman dari syaitan yang harus siap-siap menemani syaitan kelak di akhirat. Lalu yang berikutnya adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Itu juga termasuk orang yang harus menemani syaitan. Bahwa harta atau makanan yang kita konsumsi seharusnya adalah makanan yang halal, sehingga darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah yang baik, sehingga syaitan tidak akan pernah bisa menggoda diri kita. Berbeda dengan harta yang kita makan adalah harta yang haram, sehingga menjadi darah yang haram, menjadi daging yang haram, sehingga syaitan mudah untuk merasuki diri kita dan mempengaruhi diri kita. Yang berikutnya, teman syaitan adalah orang yang suka menyebarkan fitnah. Orang yang suka menyebarkan hoax-hoax yang akhirnya orang saling bermusuhan. Itu adalah teman-teman dari syaitan. Jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Ini kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk atau menjadi bagian orang-orang yang menyebarkan fitnah atau menyebarkan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak benar. Maka kita perlu cross check terlebih dahulu, apakah kabar yang kita terima adalah benar atau tidak. Kalaupun mungkin benar akan keburukannya, kita perlu menutupi, karena kita pun juga termasuk orang-orang yang tidak sempurna, banyak kekurangannya. Lalu yang berikutnya, teman syaitan adalah orang-orang yang suka bermain-main di dalam sholat. Bahwa mungkin dia sudah melakukan sholat, akan tetapi sholatnya adalah sahun. Dia melakukan sholat karena keterpaksaan, atau mungkin melakukan sholat dengan cara bermain-main. Bahwa mungkin dia sebelum melakukan sholat, dia intinya adalah tidak serius untuk melakukan sholat. Kalau seperti ini juga termasuk orang-orang yang harus siap-siap untuk menjadi teman setianya setan. Lalu yang berikutnya adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Bahwa di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Bahwa hak-hak tersebut harus kita bayarkan. Orang yang pelit dengan hartanya, tidak membayarkan zakatnya, maka dia menjadi teman setia setan. Lalu yang terakhir, teman setia setan adalah orang-orang yang memiliki angan-angan yang panjang angan-angannya. Bahwa dia tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Dia hanya berangan-angan saja. Bahwa kalau misalkan begini ya, pasti saya sudah akan begini. Kalau misalkan saya nanti begini, maka saya nanti akan begitu. Hanya seperti itu, dan dia tidak pernah melakukan kebaikan. Dia tidak pernah merubah dirinya untuk lebih baik lagi. Maka bersiap-siaplah untuk menjadi teman setan. Fahaulai hum ashabi wa ikhwani. Maka jangan sampai kita mau mendapatkan predikat sebagai teman setan, bahwa kita sudah kibarkan bendera peperangan kepada setan. Mari, dari mulai semenjak kita lahir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala,
harus selalu menjadi musuh-musuhnya syaitan, la'natullahi alaihi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.